warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini, kami dari Polres Kuningan dan Satreskrim akan merilis mengenai laporan tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang mungkin beberapa hari belakangan ini sempat ramai di media sosial atau media online berkaitan dengan adanya investasi bodong di daerah Kuningan. Untuk laporan polisi yang masuk pada kita ada 2 di tanggal yang sama, yaitu untuk pelapor atas nama saudara Yeni dan pelapor atas nama saudari Wina Winasari. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kemudian untuk TKP sendiri berdasarkan 2 laporan polisi, yaitu di kediaman atau di rumah saudari Yeni dan rumah saudari Wina yang berada di Kecamatan Dharma. Waktu kejadian yaitu 21 Desember 2022 untuk yang saudari Yeni, dan pada hari Minggu 4 Agustus 2022 untuk saudari Wina. Kronologis kejadiannya adalah korban yang ada saat ini yang berhasil kita datakan ada 21 korban lainnya di luar yang 2 pelapor, berarti total 23. Motif tersangkanya ini yaitu melakukan penipuan penggelapan terhadap korban sejak bulan Agustus 2022 dengan alasan menawarkan usaha catering yang dijalankan oleh tersangka kepada para korban, di mana awalnya yaitu meminta modal awal dengan alasan untuk menjalankan usahanya tersebut, bahwa pelaku meyakinkan akan ada orderan besar dari acara hajatan dan nantinya para korban ini akan dijanjikan keuntungan yang bervariasi atau macam-macam, mulai dari 500.000 sampai dengan 2 juta per 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian juga menjanjikan modal awalnya berikut keuntungannya juga akan dikembalikan. Nah, namun tetapi ada beberapa yang sudah dibayarkan untuk keuntungan tersebut dengan sistem gali lubang. Jadi uang yang didapatkan dari korban itu sendiri terkadang dibayarkan kepada korban-korban yang lainnya, sampai dengan mencari korban-korban yang lain. Kemudian keterangan yang kita dapatkan pengakuannya bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh korban itu digunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu membayar hutang atau pinjaman ke koperasi. Total yang kita berhasil jumlahkan yaitu kurang lebih sekitar 3,1 miliar dari 23 korban. Kemudian kalau dari pelapor yang melaporkan sendiri bahwa dari saudari Yeni itu kerugiannya kurang lebih senilai 33,4 juta dan saudari Wina itu 195 juta. Bermacam-macam jumlah modal yang disetorkan kepada pelaku, dari mulai nominal terkecil yaitu sekitar 5 juta sampai dengan yang paling besar yaitu 1,2 M. Ya, jadi dari 5 juta sampai dengan 1,2 M. Alhamdulillah untuk pelaku berhasil kita amankan dan saat ini menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan di Polres Kuningan, dan kita kenakan penahanan kepada yang bersangkutan selanjutnya di proses lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 lembar kwitansi senilai 5 juta, kemudian 1 lembar kwitansi lainnya senilai 37 juta, kemudian 4 kwitansi lainnya dengan nominal 20 juta, 80 juta, 5 juta, dan 100 juta. Kemudian yang bisa kita sita dari tersangka yaitu 1 buah handphone,
dan buku tabungan serta 1 buah mutasi atas nama pelaku. 5 orang saksi sudah kita periksa, sedangkan korban yang lainnya yang 21 itu semua kita jadikan saksi. Jadi korban 23 orang total, 2 orang yang melaporkan, kemudian 21 orang lainnya kita jadikan saksi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk mengenai informasi atau berita yang belakangan ini ramai di Kuningan bahwa ada investasi bodong yang berupa catering yang alhamdulillah berhasil kita ungkap. Terima kasih rekan-rekan media, selamat sore. Pendalaman termasuk juga untuk aset tracing yang lainnya, karena kemarin kita geledah belum kita temukan uang-uang korban yang lain sesuai pengakuannya bahwa dibayarkan untuk membayar uang ke pinjaman koperasi. Demikian. Sedikit Pak. Kenapa? Nama jelas pelaku dan alamat. Identitas pelaku. Kalau tadi 3 miliar itu habis uangnya Gali lubang tutup lubang. Jadi ada yang dibayarkan hutang, ada yang dibayarkan kembali seolah-olah itu keuntungannya, gitu. Jadi kan dijanjikan tadi per 7 sampai dengan 10 hari sekali. Nah itu satu bayar hutang, satu lagi ya diputerin gitu. dari 23 korban belum ada yang modal kembali sama sekali. Sudah ada beberapa. Sudah ada Iya, beberapa. sudah. Modal tidak kembali tapi rugi lah modalnya nggak kembali. Dan Sedikit. untuk pelaku sendiri apakah memang dia punya usaha catering juga? Nah, Boleh. usaha cateringnya itu fiktif sama sekali. Oh, Tidak fiktif ada. sama sih, berarti Iya. dia nggak punya usaha. Tidak. Usahanya menipu aja gitu ya. Pelaku selama ini aktivitas Ibu rumah tangga, Luar biasa. ada jualan juga. Sedikit Dan. Pernah terjadi nggak Dan? Masih. Kenapa? Kasus sama seperti ini? Kalau selama saya sama di sini baru ini ya. Baru ini ya? Iya. Berarti baru ya? Kayaknya baru ya? Itu pelaku idenya dari mana Dan? Dia punya ide kayak gitu? Dari sinetron Dia seperti sendiri. Oh, barangkali dari sinetron atau apa itu? Sinetron soalnya Barangkali sinetron. ada cabang gitu. Kalau tadi Inisial pelakunya AA. Usia 39 tahun. Kerjaan mengurus rumah tangga, alamat biar menjadi korban ini semuanya adalah saling kenal dengan pelaku dan semuanya tinggal di satu daerah yaitu di Dharma. Pantesan cepat ketangkap juga ya. Pak izin untuk para korban yang sudah keluar uang, apakah ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengembalikan uang yang sudah misalkan sudah diambil oleh pelaku ini? Ada upaya ke sana nggak Pak? Jadi saya akan jelaskan bahwa di sini pihak kepolisian bukan tugas pokoknya untuk mengembalikan uang tersebut. Artinya Kita hanya memediasi, menyidik. Pak. Namun apabila nanti ada misalnya itu silakan itu di luar kita. Ya, kita akan teruskan ini karena ada laporan polisi, terus penyidikannya mengenai pidananya, ya nanti di persidangan tersebut seperti apa, penentuan keputusan dari hakim dan sebagainya itu kita serahkan kepada pengadilan. Pelaku Gitu. punya Berarti ada suami aset juga. yang dikukuhkan kan? Ada. Ada suami. Ada aset yang dikukuhkan kan? Sih nggak ada, itu nggak. Saat ini nggak ada, belum ada. Ya. Jadi beberapa buku tabungan aja kita sita sambil kita lakukan aset tracing. Isinya buku tabungan barangkali sudah sampai dan tadi keterkaitan operasi penghasilan apa? Operasi simpan pinjam Rose, Desa Dharma. Ya, Dan Jadi suaminya apa? selama ini selalu koordinatif dengan koperasi pelaku itu. Ya lu nanya. Karena sudah kebuka di sini perusahaan. Itu bukan. Masih kita dalam. Gitu ya. Dari malu nggak di bawah. Ini suami si pelaku itu usahanya apa? Sampai dia sampai untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pada lingkungan rumah itu. oke. Secara umum. Himbauan kepada seluruh warga, ya. Jadi lebih baik kalau misalnya memang ada orang yang menjanjikan untuk bekerja sama, terutama dalam hal bisnis dengan menjanjikan keuntungan, tolong dipastikan betul bahwa memang kegiatan tersebut ada. Ya, jadi kalau misalnya memang catering, pastikan bahwa catering itu memang ada, bentuknya ada atau bangunannya ada dan jelas, bukan fiktif. Dan kemudian juga pastikan bahwa memang yang bersangkutan yang memiliki atau memang berwenang untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya, jangan sampai nanti juga ternyata orang tersebut ternyata menipu atau mensubkan lagi dari yang lainnya dan dia tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Jadi masyarakat juga harus cerdas ya Dan ya. Betul. Bila perlu cek. Cek and recheck kembali. Nah, Jangan bodoh ya, cerdas gitu.
Dan ini perbuatan si pelaku ini sepengetahuan suaminya nggak? Suaminya maksudnya tahu nggak sih nggak tahu bisnisnya si perempuan ini, istrinya? Kalau sementara keterangannya itu suaminya tahunya hanya bisnis saja udah di luar. Iya. Tidak tahu kalau memang sampai dengan seperti itu. Suaminya kerja apa? Serabutan. Anakku berapa? Dan? Masa galang. Sambilan. Ini mau nanya terkait ramainya penculikan. Iya, jijil lah. Terima rilis. Nanti saya jelasin yang penculikan ya. Iya ini dulu. Sabar. Sabar, menang. Oh, terima kasih. Laki-laki. Izin 1. Izin tangan 1, 2, 3. Siap.